Ini saya akan membahas tahapan olahraga sepak bola untuk anak usia 5-6 tahun. Nah, termasuk perlengkapannya, potensi cederanya, dan cara untuk penanganannya. Nah, tahapan olahraga sepak bola untuk anak berusia 5-6 tahun yang pertama yaitu peningkatan kemampuan motorik dan koordinasinya. Nah, di sini pada usia dini anak sudah memiliki koordinasi tubuh yang lebih baik, maka mereka mulai bisa melakukan gerakan sepak bola dengan lebih terarah seperti menendang bola ke sasaran, menggiring bola sambil berjalan ataupun berlari dan bekerja sama dalam permainan tim. Nah, yang kedua yaitu ada pengenalan aturan dasar sepak bola. Nah, di sini kita sebagai orang dewasa, maka anak mulai bisa diperkenalkan pada aturan sederhana seperti giliran bermain, batas lapangan, dan pentingnya bermain fair play. Nah, yang ketiga ada pengembangan kerjasama tim dan sosialisasi. Nah, di sini anak-anak mulai belajar bermain secara berkelompok, bisa juga memahami peran dalam tim dan berkomunikasi dengan teman saat bermain. Nah, yang keempat ada pelatihan teknik dasar. Nah, di sini mulai kita perkenalkan teknik dasar seperti passing yaitu mengoper, dribbling, menggiring, shooting, menendang ke gawang, dan kontrol bola. Nah, yang kelima ada pendekatan melalui permainan terstruktur. Nah, di sini anak-anak mulai kita berikan latihan dilakukan dalam bentuk permainan kecil seperti tendang bola ke target, bawa bola lewat rintangan ataupun mini game 3 lawan 3. Nah, di sini kita tetap memfokuskan anak pada kesenangan bukan kompetisi. Nah, apa sih peralatan yang dibutuhkan? Yang pertama, kita harus ada yaitu bola sepak ukuran yang sedang saja, dan gawang, kon ataupun rintangan ringan, sepatu bola anak jikalau perlu, dan juga perlindungan kakinya, dan jika perlu pun kita harus memberikan itu pakaian olahraga yang nyaman untuk anak-anak. Nah, cedera apa sih yang sering terjadi dalam permainan sepak bola anak? Yang pertama, seperti memar ataupun lecet. Nah, di sini mungkin umum terjadi akibat terjatuh ataupun terbentur saat latihan ataupun bermain. Nah, yang kedua ada terkilir pergelangan kaki, terjadi saat anak salah pijakan ataupun gerakan saat menggiring atau menendang bola. Nah, cedera luka ataupun benturan ringan terjadi saat beradu kaki ataupun jatuh ke permukaan yang keras. Nah, kelelahan otot ataupun nyeri kaki bisa juga muncul jika latihan terlalu lama ataupun diiringi dengan istirahat yang tidak cukup. Nah, selanjutnya yaitu cara penanganannya. Yang pertama, kita bisa menanganinya dengan cara mengkompresnya ataupun beristirahat terlebih dahulu, dan bisa juga kita memberi obat kepada anak seperti yang diperlukan. Nah, bisa juga kita gunakan misal kalau dia lagi sakit, misal luka, maka kita harus memberikan dia perban elastis jika diperlukan. Nah, di sini juga kita membutuhkan pengawasan dan pencegahan. Nah, di sini kita bisa mengawasi anak saat bermain, hindari bermain yang licin ataupun tempatnya yang tidak rata. Maka otomatis bisa juga menyebabkan anak akan terkena cedera. Baik, sekian daripada saya. Oke, setelah kita melakukan olahraga, kita akan melakukan pendinginan. Semuanya duduk. Luruskan kaki ke depan.
tarik nafas, buang secara pelan-pelan. Berapa kali? Oke, cukup 3 kali saja. Setelah itu minum. Pemanasan untuk anak berumur 2-3 tahun. Yang pertama, ajak mereka jalan di tempat. Lalu angkat tangan. Selanjutnya berputar. Kita akan membahas tentang tahapan olahraga sepak bola pada anak usia dini, yaitu umur 2-3 tahun. Nah, yang pertama kita harus melakukan pengamatan dan imitasi. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai tertarik dengan sepak bola melalui pengamatan dan meniru gerakan sederhana seperti menendang bola. Fokus utama adalah bermain dan bersenang-senang tanpa tekanan aturan atau yang ketat. Nah, di sini ada juga pengembangan. Nah, keterampilan dasar, anak mulai belajar menendang, menggiring, dan dengan cara mengkoordinasi yang masih sederhana. Pemain diarahkan untuk melatih motorik kasar dan koordinasi motorik anak. Nah, yang selanjutnya yaitu stimulasi motorik. Aktivitas seperti mengelinding, melempar, menangkap, dan menendang bola. Selanjutnya ada pendekatan bermain. Nah, latihan dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tidak memaksa. Misalnya, menendang bola dari jarak dekat ke gawang kecil ataupun target yang sederhana. Pembahasan selanjutnya yaitu alat yang dibutuhkan. Bola sepak ukuran kecil dan ringan. Pilih bola yang ringan dan berukuran lebih besar agar anak mudah ditendang dan ditangkap oleh anak usia dini. Selanjutnya ada gawang mini ataupun target sederhana. Dan juga sepatu olahraga yang nyaman. Sepatu yang pas dan nyaman untuk melindungi kaki anak saat berlari dan menendang. Pakaian olahraga yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu cedera yang sering terjadi dalam permainan sepak bola anak. Yang pertama ada luka memar dan lecet. Karena anak sering terjatuh saat berlari dan menendang bola, terkilir ataupun keseleo, terutama pada pergelangan kaki akibat gerakan yang tidak stabil. Ada juga cedera ringan pada lutut atau pergelangan kaki karena benturan atau jatuh saat bermain. Cedera otot dan ligamen. Meskipun jarang pada usia dini, resiko cedera otot atau ligamen tetap terjadi jika gerakan tetap berlebihan ataupun salah teknik. Nah, cara penanganan cedera tersebut yang pertama, kita harus memberi dia istirahat dan kompres dingin. Berikan waktu istirahat pada bagian yang cedera dan kompres dengan es untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Selanjutnya yaitu pengawasan ketat. Awasi anak selama bermain untuk mencegah cedera lebih lanjut dan hentikan aktivitas jika anak menunjukkan tanda-tanda sakit ataupun tidak nyaman. Pelatihan teknik yang benar, ajarkan gerakan-gerakan anak yang terhindari memaksa anak, yaitu bisa menjadi resiko berat. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan peralatan yang sesuai. Pastikan anak menggunakan sepatu dan perlengkapan yang tepat untuk mengurangi resiko cedera. Nah, dengan pendekatan yang tepat, maka olahraga sepak bola dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus bermanfaat untuk perkembangan fisik dan motorik anak usia 2-3 tahun sambil minimalkan resiko cederanya. Saya akan memperagakan cara bermain bola untuk anak umur 2-3 tahun. Nah, di sini anak-anak lebih cenderung menarik bermain bola tanpa aturan. Nah, karena di mana umur anak tersebut belum bisa memahami aturan dalam permainan bola kaki. Nah, jadi di sini anak-anak yang berumur 2-3 tahun mereka cenderung bermain bola tanpa aturan. Nah, yang pertama kita harus memperkenalkan bentuk bola tersebut. Seperti contoh tersebut yaitu bola kaki biasa cenderung memiliki contohnya seperti ini, berwarna putih dan ada hitam-hitamnya. Nah, di sini kita mengajari anak-anak itu dengan cara menendang bola seperti ini. Nah, lalu menggiring.
Oke, setelah kita melakukan olahraga, kita akan melakukan pendinginan. Semuanya duduk. Luruskan kaki ke depan. Tarik nafas, buang secara pelan-pelan. Berapa kali? Oke, cukup 3 kali saja.